Air kencing kucing apa termasuk najis? Meskipun ini masalah khilafiyah, zahirnya air kencing kucing hukumnya apa? Najis. Tapi ini yang masalah khilafiyah, bukan permasalahan yang ijma'. Oleh karenanya banyak ulama besar yang mengatakan bahkan hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan tidak mesti najis kencingnya dan tidak mesti najis kotorannya. Di antara ulama-ulama tersebut seperti Asy-Syaukani rahimahullahu taala, dan ini zahir dari pendapat Al-Imam Al-Bukhari ya, rahimahullah, yang Daud Al-Zahiri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan ada khilaf dalam masalah ini. Karena kita punya kaidah usul bahwasanya al-aslu fil asya at-taharah. Hukumnya asal segala sesuatu suci. Sampai ada dalil yang menunjukkan itu apa? Najis. Apakah dalil yang menunjukkan bahwasanya kencingnya najis? Harus ada dalil khusus. Kalau tidak, kita kembali kepada hukum asal bahwasanya segala sesuatu hukumnya suci. Suci bukan berarti bersih ya. Ingat ya, suci bukan berarti bersih, tapi suci sama dengan bukan apa? Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada apalah banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis ya. Kalau ada kena angin kita apakah harus dicuci? Enggak kan? Nah, artinya banyak perkara yang dia busuk dan bau tapi bukan apa? Najis. Dari situ sebagian ulama berpendapat yang benar-benar najis datang dalam hadis cuma kencing manusia. Dalam hadis kata Nabi SAW tentang dua orang diadab oleh Allah dalam azab kubur, di antaranya wa amal akhar fakana la yastanzihu min baulihi. Adapun yang satunya dia tidak bersih tatkala cebok dari air kencingnya. Kata Imam Al-Bukhari, ini berarti menunjukkan air kencing manusia hukumnya apa? Najis. Nah, ulama Syafi'iyah mengkiaskan berarti seluruh kencing di sini ya, kata dia ini adalah kalimat yang umum berarti mencakup seluruh kencing manusia dan hewan seluruhnya hukum asalnya najis. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak najisnya. Maka ulama Syafi'iyah membalikkan perkaranya. Berdasarkan hadis ini min baulihi, adapun satu orang ini dia diazab di kuburan karena tidak bersih dari kencingnya. Maka dipahami oleh Syafi'iyah ini mencakup seluruh kencing. Berarti hukum asal seluruh kencing, hewan yang bisa dimakan atau hewan yang tidak bisa dimakan hukumnya najis, dan mereka berpendapat dengan pendapat ini. Al-Imam Al-Bukhari membantah. Imam Al-Bukhari mengatakan ini kencing bukan kencing hewan, tapi Nabi sedang berbicara tentang kencing apa? Manusia. Jadi yang hukumnya najis secara nas adalah kencing manusia. Nah, Imam Syaukani mengomentari, kalau begitu, kalau Anda ingin menjelaskan bahwasanya kencing hewan-hewan najis harus ada dalil khusus. Karena kita punya sumber hukum yang asal, segala sesuatu hukumnya apa? Halal dan suci. Antum paham ya? Makanya sebagian ulama berpendapat kalau tidak ada dalil yang menunjukkan ini khusus najis, maka tidak boleh najis. Ada dalil yang menunjukkan najis secara khusus. Contohnya rauthul himar, kotoran himar. Himar itu badannya tidak najis, keringatnya tidak najis. Tapi suatu hari Rasulullah SAW sedang buang air, kemudian Rasulullah SAW ingin beristijmar menggunakan 3 batu. Dia suruh seorang sahabat cari batu. Ternyata seorang sahabat membawakan rauth itu kotoran himar. Maka Rasulullah SAW, innaha riksun, ini najis. Maka dari sini keumuman bahwasanya tidak najis, kita katakan kotoran himar hukumnya najis karena ada dalil khusus yang menunjukkan apa? Najis. Dan rauth itu bisa artinya kotoran himar atau kotoran begol atau kotoran kuda. Adapun selainnya tidak ada dalilnya, maka kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak najis ya. Di antara hal yang menunjukkan tidak semua kencing dan kotoran najis, contohnya kotoran kencing onta. Kencing onta, kotoran kambing tidak najis. Rasulullah SAW mengatakan shollu fi marabidil ghanam. Salatlah di kandang kambing, dan kandang kambing pasti kambing tidak mungkin mau beol dia lari-lari dulu. Dia pasti ada kotorannya lah. Ya, ternyata boleh salat di situ. Saya tanya sama antum, kotoran kambing bau atau tidak? Bau, enggak mungkin dianggap permen, enggak mungkin ya. Tetapi tetap di hukumnya tidak apa? Tidak najis. Maka dari sini kita tahu khilafnya memang apa? Masalahnya kuat. Allah alam bisawab. Ya, ini masalah khilafiyah ya. Adapun satu mengatakan tidak ada khilaf, ini enggak benar ya. Banyak orang salah paham ya. Ini masalah khilaf memang. Tinggal kita lihat mana yang lebih condong. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan kucing kencingnya tidak najis, adapun beolnya najis. Kenapa? Karena Nabi SAW waktu melihat air ada orang yang ragu untuk sisa minum kucing, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha laisat binajasin, sungguhnya kucing itu tidak najis. Rasulullah SAW tidak mengatakan sungguhnya bekas air liur, tapi Rasulullah SAW mengatakan kucing itu tidak apa? Najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafa, tetapi kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran. Sehingga bisa dipahami, Rasulullah seakan-akan menjelaskan kucing ini tidak najis karena dia sering apa? Berkeliaran. Kalau kita bilang dia najis, susah nanti orang karena sering-sering dia datang, sering-sering dia ini. Sehingga ulama Malikiyah mengatakan kencingnya pun demikian tidak najis. Kenapa? Karena kucing itu kalau kencing di mana-mana. Beda kalau dia beol dia pergi jauh. Maka sebagian ulama Malikiyah membedakan. Kalau beolnya najis, tapi kalau kencingnya apa? Tidak, karena dia sering berkeliaran juga berserta dengan apa? Kencingnya. Nanti dia semprot sana, semprot sini. Kemudian terkadang karena baju kita, kalau kita bilang kencing kucing itu najis, berat bagi kita.
Karena dia mungkin nanti senggol-senggol kita jadi selalu apa? Was-was. Ini sebagian ulama Malikiyah membedakan antara kencing dengan apa? Kotoran apa? Kucing. Ya. Intinya para hadirin dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, lebih hati-hati kalau ada kencing kucing yang sudah kita cuci, biar enggak usah ribut ya. Tapi kalau ada khilaf memang benar-benar apa? Khilaf. Antum paham tadi yang saya jelaskan? Ya, memang khilafnya tidak semudah yang kita bayangkan. Jangan kita tuduh ustaz salah paham, ustaz tidak ngerti, enggak bisa. Enggak boleh begitu ya. Enggak boleh begitu. Apalagi kita tahu kalau ustaz tersebut ternyata memang selalu berdalil dengan pendalilan yang benar. Kalau dia pun salah, bukan saatnya kita mencela. Apalagi kalau dia tidak salah total. Ternyata ada ulama yang berpendapat seperti pendapat dia. Hak dia untuk milih pendapat yang mana.